Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham Pegas ya. Saham yang juga top gainer juga ya, naik 12% hari ini tanggal 14 Januari 2021. Naik 12% ke 1.810 dengan frekuensi 87.000 lot, 87.000 kali ya transaksi. Volumenya 10,6 lot, 10,6 juta lot, kemudian dengan nilai 1,8 triliun ya. Ya cukup besar ya. Sebenarnya Pegas beberapa hari ini relatif cenderung tertekan ya, atau mungkin tidak naik seperti saham BUMN yang lain ya, karena gara-gara kasus pajak ya 3 triliun yang mungkin sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Ini waktu di video sebelumnya kami sudah agak warning ya, agak worry dengan kasus pajak 3T itu. Apakah kalau melihat dari sisi hukum ya memang seharusnya ya sudah final ya. Namun ini karena antara BUMN dan Kementerian Keuangan atau dengan DJP ya barangkali bisa dibicarakan solusinya seperti apa. Apakah mau PK kedua ya, barangkali kalau misalnya dari sisi hukum bisa diselesaikan ya, artinya tidak harus punya kewajiban pajak kepada negara untuk PGN ini ya Pegas. Ya mungkin kasus hukum 3T barangkali bisa kesampingan dulu ya terkait dengan harga saham ya. Ya mungkin barangkali hari ini naik 12% barangkali sudah ada pembicaraan terkait bagaimana penyelesaian itu, dan memang ada berita terkait Pegas ya yang bisa kita cermati. Coba kita lihat ya. Kalau dilihat dari berita-berita yang ada di media ya, Pegas ini akan menjalankan 7 program strategis gasifikasi nasional. Jadi memang Pegas diberikan tugas oleh pemerintah untuk menjalankan proyek terkait dengan gasifikasi ini ya nasional. Tentunya ini proyek yang cukup penting, mungkin strategis ya di sektor energi, sehingga ya mungkin patut dicermati juga saham Pegas ya. Coba kita lihat beritanya seperti apa ya. Ini saya bacakan dari Bisnis Indonesia ya. PGN tingkatkan pemanfaatan gas bumi, siapkan 7 program ya. Di 7 program gasifikasi nasional tadi. Ya, yang pertama Korsek Pegas Rahmat Hutama menjelaskan perseroan tetap fokus untuk menguatkan bisnis inti, yaitu niaga gas bumi melalui pipa distribusi dan transmisi gas bumi untuk menjaga pemenuhan energi ya. Jadi ini proyek pipanisasi untuk gas ya. Program strategis pertama yakni layanan gas bumi terintegrasi dengan tambahan layanan produk untuk mempermudah kehidupan masyarakat modern melalui program pengembangan jaringan gas ya. Ini artinya beberapa proyek nanti bisa dibaca di Bisnis Indonesia ya. Jadi ada 7 sektor industri khusus yang akan dilayani Pegas ini ya. Jadi tentunya ini proyek yang cukup strategis. Artinya kalau dari sisi pengembangan bisnisnya ya, Pegas memang cukup bagus karena diminta oleh pemerintah untuk menjalankan proyek gasifikasi nasional. Itu dari sisi bisnis yang mungkin nanti pengaruh ke tahun 2021 di kinerja keuangan ya. Coba kita lihat kalau dari sisi fundamental seperti apa. Ya. Di fundamentalnya Pegas kita lihat sampai dengan September 2020 Pegas mendapatkan pendapatan 32,08 triliun ya, 32 triliun dengan laba kotor 10 triliun ya, masih cukup baik, cuma menurun dikit dibandingkan tahun 2019 September ya.
dengan EBIT 4,7 triliun dan laba bersih 794 miliar. Ini turun dari hampir separuh ya, lebih dari tahun 2019 itu 1,8 triliun. Bahkan di tahun 2018 sempat mencapai 3 triliun. Artinya kalau misalnya Pegas tadi ya, pertama kasus pajak bisa selesai, yang kedua bisnisnya semakin membaik dari penugasan pemerintah tadi, tentunya ini akan kembali ya ke harga tahun 2019 atau tahun 2018 kalau dia bisa laba sekitar 3 triliun. Jadi akan kembali ke kisaran harga 2000-an ya, Pegas mungkin masih 100% ya. 1.800, sekarang 1.810 sehingga sudah mendekati harga tahun 2019 dan 2018 ya, sekitar 2.200 ya, mungkin masih ada margin 400-an rupiah ya per lembar. Jadi kalau dilihat dari kinerja keuangannya memang cukup baik ya, mungkin agak turun sedikit karena memang krisis COVID. Kemudian kalau melihat tadi ada 7 proyek strategis nasional, artinya mungkin ya akan membaik ya kinerja keuangan 2020 dan 2021 nanti. Pegas akan membaik dan harganya mungkin kembali ke kisaran 2.200-an ya. Coba kita lihat grafiknya. Secara teknikal Pegas memang untuk monthly atau untuk jangka menengah panjang ini cukup uptrend ya, ada golden cross di sini. Kemudian kalau weekly ya juga masih potensi uptrend ya, pernah di angka kisaran 2.100 sampai 2.400-an di sini. Ya, jadi masih punya potensi naik ke 2.400-an ya. Kemudian kalau daily-nya memang beberapa hari ini ya gara-gara kasus pajak kemarin sempat turun ya. Tertinggi pernah di 1.800, kemudian turun karena kasus pajak kemarin ya. Sempat terendah di kisaran 1.600-an ya, sampai 1.600 ya. 1.515-an. Dan sekarang naik kembali ke 1.810 ya. Artinya ini ada potensi memang golden cross ya untuk kembali naik ke 2.200 sampai 2.400 ya. Jadi dari sisi technical memang juga cukup baik ya. Ada potensi uptrend untuk daily-nya dan akan melanjutkan kembali uptrend untuk jangka menengah panjang. Apalagi ditambah dengan ada 7 proyek strategis nasional tadi ya. Kalau dilihat dari sisi brokernya ya, Pegas. Ya, di sini memang ada akumulasi ya, brokernya dari YP, kemudian PD ya, kemudian MG ini cukup besar 700.000 lot ya. DR juga masih akumulasi, YB artinya dibandingkan dengan yang menjual masih lebih banyak yang buy, artinya Pegas naik 12%. Namun asing sepertinya masih keluar ya, 14 miliar di sini. Mungkin belum terlalu signifikan net buy-nya asing karena tadi tanggal 14 ketika Pegas naik asing masih lepas ya, net sell. Ya, artinya mungkin dari sisi teknikal memang ada potensi golden cross, dari sisi fundamental oke ya. Laporan cukup bagus dan bisnis ke depan juga cukup baik. Ya mungkin yang mengganjal hanya masalah pajak ya. Jadi mudah-mudahan ya kalaupun pajak bisa diatasi oleh pemerintah, oleh Erick Thohir ya Pak Menteri BUMN dan mungkin DJP ya, Direktur Jenderal Pajak, masalah pajak 3T itu ya harusnya Pegas bisa ngegas kembali ya. Ya dengan asumsi tadi ya, tapi artinya kalau itu menjadikan jalan kembali ya mungkin akan turun lagi masalah pajak ini ya, 3T ini. Jadi ya mungkin ini wait and see ya, sambil melihat melihat
perkembangan ke depan ya. Tapi dari sisi bisnis memang cukup bagus, technical cukup bagus. Artinya kalaupun buy ya ini Anda cuma mungkin dipertimbangkan masalah 3T tadi pajak. Kalau memang dianggap itu bisa diselesaikan berarti ya ini gas bisa ngegas kembali ke 2.200 sampai 2.400 ya. Ya, saya kira itu Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan berikan komentar di bawah agar kami dapat masukan dari para pemirsa dari channel kami ya. Demikian, salam rafi dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.